Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iklim Azhari Syahira Pasaribu dari kelompok 2. Di sini saya ingin menyampaikan hasil kajian yang telah kami susun di penelitian kami yang berjudul Second Account sebagai ruang aman, eksplorasi fungsi second account di kalangan generasi Z. Penelitian ini membahas fenomena yang cukup dekat dengan kita, yaitu penggunaan second account di Instagram, terutama di kalangan generasi Z ya. Dan yang kami teliti adalah bagaimana akun ini memiliki peran sebagai ruang aman digital bagi penggunanya. Dalam latar belakang, seperti yang kita tahu, media sosial sekarang udah jadi bagian penting dalam hidup kita. Di satu sisi, akun utama Instagram sering dijadikan tempat untuk menampilkan citra diri yang ideal dan penuh pencitraan, dan terkadang ngerasa kayak nggak jujur. Nah, di sisi lain banyak dari kita, terutama generasi Z, mulai merasa butuh ruang digital yang lebih bebas untuk mengeksplorasi diri kita dan mengekspresikan diri kita yang terbebas dari tekanan sosial. Dari sinilah muncul yang namanya second account. Second account itu bukan cuma akun kedua atau akun cadangan, tapi justru ternyata jadi tempat yang terasa lebih jujur, lebih personal, dan bisa dibilang jadi ruangan curhat digital di kalangan generasi Z, di mana kita bisa upload apapun tentang apapun, kegiatan apapun tanpa takut merasakan tekanan sosial dari orang. Dan fenomena ini makin lama makin meluas dan jadi bagian dari strategi komunikasi digital anak muda. Dari fenomena tersebut, kami menyusun 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa sih motivasi generasi Z membuat second account di Instagram? Kedua, gimana cara mereka menggunakan second account sebagai ruang aman dan bentuk pembentukan pengelolaan identitas digital, dan apa perbedaan identitas digital yang ditampilkan di akun utama dan second account. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan motivasi penggunaan second account, menggambarkan bagaimana second account berfungsi sebagai ruang safe space atau ruang aman, dan yang ketiga, menganalisa perbedaan persona digital di 2 akun yang berbeda. Untuk landasan teori, penelitian ini didukung oleh beberapa teori komunikasi digital, diantaranya teori digital identity dari Nguyen dan Brown, yang menjelaskan bahwa identitas di media sosial dibentuk sesuai siapa audiens kita. Yang kedua ada Communication Privacy Management Theory dari Sandra Petronio, yang mengatakan bahwa setiap orang punya cara masing-masing dalam mengatur siapa yang boleh tahu informasi pribadi mereka. Dan yang ketiga ada Safe Space menurut Kahlil dan Abdullah, yaitu ruang aman tempat penggunaan bisa bebas mengekspresikan diri mereka tanpa takut dinilai. Dan yang keempat, Uses and Gratifications Theory dari Chai dan Lee, yang menjelaskan bahwa media sosial sebenarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan emosional pengguna, termasuk butuh tempat buat curhat atau sekedar jadi diri sendiri. Nah, untuk metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif fenomenologi karena fokus kami adalah menggali pengalaman pribadi pengguna second account. Jadi pengumpulan datanya itu seperti wawancara, observasi digital, studi kasus, dan kuesioner lewat Google Form. Untuk wawancaranya kami menggunakan 8 orang generasi Z dengan rentang umur 19 sampai 25 tahun yang menggunakan second account Instagram secara aktif dengan penggunaan kurang lebih 6 bulan. Dari hasil metodologi penelitian tadi, pertama di bagian wawancara, kami menemukan 5 tema utama. Jadi dari hasil wawancara itu, kami mewawancarai satu responden itu selama 1 jam. Ya. Dan pertama ada di motivasi awal, banyakkan generasi Z itu menggunakan second account karena di tahun 2017 itu lagi tren-trennya, lagi viral-viralnya untuk bikin 2 akun. Tapi lama-kelamaan berkembang jadi kebutuhan emosional yang awalnya hanya ikut-ikutan, jadi kayaknya penggunaan second account ini juga bagus nih untuk mengelola emosional gue gitu, seperti itu. Lalu yang kedua ada second account sebagai ruang aman. Itu banyak kan responden bilang bahwa mereka lebih nyaman upload daily activity mereka seperti curhatan, sisi-sisi alay mereka saat bersama teman-teman, itu mereka taruh di second karena mereka merasa lebih nyaman tanpa adanya tekanan sosial dari orang-orang di akun pertama. Yang kedua ada perbedaan identitas digital. Ternyata akun utama biasanya lebih terkontrol dan formal seperti personal branding, sedangkan second account lebih jujur dan spontan. Yang keempat ada seleksi followers. Nah, di sini
Nyatanya untuk masuk ke second account seseorang itu perlu seleksi yang ketat loh. Kebanyakan generasi Z memilih eee, orang-orang yang bertipe tidak mudah judging atau sahabat mereka atau orang yang benar-benar berelasi dekat dengan mereka. Tujuannya apa? Agar mereka bisa lebih nyaman, balik lagi ke tema yang kedua, second account sebagai ruang aman. Jadi mereka lebih memilih orang-orang yang tidak mudah judge. Yang kelima, ada eksplorasi diri. Second account juga tempat buat tunjukin nih sisi lain dari diri mereka, seperti kesukaan yang aneh, keresahan pribadi, atau sekedar update tanpa takut dilihat orang asing. Sedangkan dari hasil kuesioner, mayoritas responden mengaku lebih aktif di second account daripada akun utama. Karena kenapa? Konten yang diunggah pun juga biasanya berupa curhatan atau keseharian yang nggak estetik sih, nggak menunjukkan citra mereka atau personal branding seperti di akun pertama atau foto-foto lucu, reels lucu, dan postingan yang sebenarnya nggak perlu diedit segala macam apa adanya. Nah, mereka main second account karena merasakan keamanan karena bisa menjadi diri sendiri tanpa tekanan pencitraan atau ekspektasi sosial dari followers akun pertama atau first account. Dari kesimpulan hasil temuan, kami menyimpulkan bahwa second account bukan sekedar tren, tapi merupakan strategi komunikasi Gen Z untuk mengelola identitas digital mereka. Kedua, akun ini memberikan ruang yang lebih aman secara emosional dan sosial, terutama untuk ekspresi diri yang jujur. Ini ketiga, ada pembagian perasaan yang jelas. Dan yang ketiga, ada pembagian peran yang jelas, akun utama untuk personal branding yang lebih formal, sedangkan akun kedua sebagai ruang personal. Dan yang keempat adalah penggunaan second account ini menunjukkan bahwa generasi Z sangat sadar akan pentingnya kontrol terhadap privasi dan audiens digital mereka. Dan sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa second account adalah refleksi dari kebutuhan emosional Gen Z saat ini untuk punya ruang aman di tengah dunia digital yang benar-benar hektik. Melalui second account, mereka bisa jadi diri sendiri, mengelola identitas, dan tetap menjaga jarak dari tekanan sosial. Sekian rangkuman yang bisa saya paparkan mengenai penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.